Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembacaan kali ini kita masih membahas materi tentang bab peluang, namun pada subbab percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang kejadian. Nah, percobaan, ruang sampel, kejadian. Apa sih itu percobaan? Percobaan yaitu suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contohnya, percobaan pelemparan sebuah dadu. Hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah munculnya salah satu sisi dadu yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan, nah kita sebut dengan ruang sampel atau kita lambangkan dengan huruf S kapital. S kapital ini berisi dengan angka-angka yang muncul tadi, yang kemungkinan muncul yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian setiap anggota dari ruang sampel nih, anggota-anggotanya itu kita sebut dengan titik sampel. Titik sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyaknya titik sampel biasanya kita notasikan dengan N dalam kurung S kapital. Tinggal kita hitung nih titik sampelnya ada berapa. Itu ada 6. Kemudian kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Notasi untuk kejadian adalah huruf kapital selain S. Karena kalau tadi kapital S kan yaitu menandakan dengan ruang sampel. Nah, seperti A, B, dan seterusnya sampai Y dan Z. Yang penting kecuali S. Pada pelemparan sebuah dadu dengan ruang sampel S sama dengan kurung kurawal atau ini nih himpunan dari S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika A kejadian muncul mata dadu kurang dari 3, berarti kemungkinannya ada 2, yaitu 1 dan 2. Sehingga titik sampelnya nih ada 1 dan 2. Sehingga NA-nya atau banyaknya titik sampel ada 1 dan 2. NA-nya sama dengan 2. Jika B kejadian muncul mata dadu genap, coba kira yang mana yang genap? Ya, kalau dari sini bisa 2, 4, dan 6. Di sini juga ada 2, 4, dan 6. Maka B-nya titik sampelnya 2, 4, dan 6 sehingga NB-nya yaitu ada 3. Jika P kejadian muncul mata dadu prima. Nah, bilangan prima berapa aja? Ya, betul 2, 3, dan 5 sehingga NP-nya ada 3. Nah, contoh 2 uang logam dilambungkan bersamaan. Tentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Yang B banyaknya titik sampel. Nah, untuk mencari ruang sampel kita bisa menggunakan dua cara, yaitu tabel atau dengan diagram pohon. Nah, ini tabel. Kalau menggunakan tabel tinggal kita kasih uang logam 1 dan uang logam 2. Kita pasang-pasangan A, G, A, G, dan A, dan G dengan G seperti itu. Atau ini juga bisa seperti ini. Nah, masuk ke ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Nah, ruang sampel berarti tinggal kita tuliskan nih S sama dengan kurung kurawal AA, AG, GA, dan GG. Jadi banyaknya ruang sampel tinggal kita hitung nih 1, 2, 3, 4. Kemudian banyaknya titik sampel. Nah, kita tulis ulang tadi AA, GA, AG, dan GG. Jadi banyaknya titik sampel ada 4 juga. Nah, kita masuk ke peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan dengan PA sama dengan NA per NS. Dengan NA-nya yaitu banyaknya anggota A dan NS-nya banyaknya anggota ruang sampel. Nah, nilai peluang ini, peluang suatu kejadian ini, nah dinotasikan seperti ini. Si PA ini, kejadian A ini nilainya itu harus lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dimana kalau misalkan si PA-nya suatu kejadian A ini nilainya sama dengan 0, berarti kejadian itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Atau PA sama dengan 1, suatu kejadian peluang suatu kejadian bernilai 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Contohnya pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Nah, tadi S-nya atau ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya titik sampel atau NS-nya sama dengan 6. Kita masuk ke mata dadu genap.
Berarti misalkan A, atau misalkan karena ini B, misalkan si B ini adalah kejadian muncul mata dadu genap, maka B-nya yaitu 2, 4, dan 6 kan, yang genapnya aja 2, 4, dan 6. Maka banyaknya titik sampel atau NB-nya yaitu ada 3. Kita substitusikan ke rumusnya menjadi PA sama dengan NA, atau ini karena ini B maka ini juga harus B ya. PB sama dengan NB dibagi dengan NS. NB-nya tadi berapa? 3. Kemudian NS-nya 6. 3/6 atau kita sederhanakan yaitu menjadi 1/2. Yang kedua, contoh yang kedua. Pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya. A. Angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Kemudian yang B, gambar pada uang logam dan angka komposit pada dadu. Nah, kita cari dulu ruang sampelnya. Kita gambarkan dulu, misal kita menggunakan tabel uang dan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka gambar. Nah, kita pasang-pasangkan seperti tadi, dapatlah tabel seperti itu. Maka dengan tabel itu kita tahu nih NS-nya ada berapa, NS dan titik sampelnya apa aja. NS sama dengan, biasanya nih NS kita tulis. Nah, ini nih banyaknya ini si dadu, kemungkinan muncul dadu 6 dikali, biar cepet, ini banyaknya ini ada 2 kan, 2, 6 kali 2 sama dengan 12, betul. Atau kalian mau jumlahkan boleh, kalian hitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai sini sama aja dari ujung ke ujung. Nah, kita masuk ke A. Misalkan A adalah kejadian muncul angka pada uang logam dan mata dadu lebih dari 3. Angka pada uang logam, kita fokus ke angka karena dia maunya angka kan. Nih angka pada uang logam, mata dadu lebih dari 3. Maka kemungkinan yang mungkin muncul si NA-nya yaitu A,4, A,5, dan A,6. Berarti NA-nya ada 3. Langsung masuk ke rumus peluangnya. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya tadi 3, sedangkan NS-nya nih ya 12. 3/12 atau kita sederhanakan menjadi 1/4. Yang B, gambar pada uang logam, kita fokus ke gambar dan angka komposit. Nah, angka komposit itu apa? Angka komposit ini bilangan yang lebih besar dari 1, bilangan lebih besar dari 1, dan bukan bilangan prima. Bukan bilangan prima ya. Bukan bilangan prima, betul. Kemudian yang prima kan jangan sampai lupa bilangan prima. 2, 3, 5 berarti lebih dari 1 bukan prima itu ini. Yang depannya gambar. Ya. Berarti misalkan B adalah kejadian muncul gambar pada uang logam dan angka komposit pada dadu, maka GB-nya GA, kemudian G4 dan G6, maka NB-nya adalah ada 2. Sehingga substitusikan ke sini. PB sama dengan PB sama dengan NB dibagi dengan NS. NB-nya ada 2, NS-nya ada 12. Maka sederhanakan menjadi 1/6. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Dari seperangkat kartu break atau kartu remi diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya. A. Kartu merah, B. Kartu as hati, C. Kartu nomor 2, D. Kartu wajib. Nah, ini contohnya kartu reminya ya. Ini macam-macam kartu reminya seperti ini contohnya. Nah, berdasarkan kartu break ini terdiri dari 52 kartu. Nih kalau kita hitung nih semuanya ada 52. Perinciannya berdasarkan warna. Nah, berdasarkan warna ada 26 berwarna merah dan 26 kartu berwarna hitam. Kemudian berdasarkan motif terdiri atas 13 kartu
daun hitam. Nih ada 13 kartu daun hitam, 13 kartu keriting hitam, ini keriting hitam, dan 13 kartu merah hati ya, dan 13 kartu merah wajib. Ini berdasarkan jenisnya terdiri atas king, jack, queen, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu. Nah, jika diambil satu secara acak, maka diperoleh A ya, kartu merah. Nah, karena semuanya NS-nya ada 52. Nah, kartu merah ini ada berapa tadi? Kartu merah ini ada 26 ya. Maka P merah sama dengan N merah dibagi NS. N merahnya katanya ada 26 nih ya, 26 kartu merah. Sehingga 26 dibagi 52 sama dengan bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian yang B, kartu as hati. Berarti P kartu as hati adalah N as hati, as hati nih. As hati cuma ada satu kan? Berarti 1 NS-nya 52. Berarti 1/52. Yang C, kartu nomor 2. Kartu nomor 2 kira-kira ada berapa? Kartu nomor 2 ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, bisa keriting, bisa daun hitam, bisa merah hati, dan bisa wajik ya, ada 4. Berarti N2 nya itu ada 4 per NS-nya 52 atau 1/3. Oh 3, bukan 3 ya, 1/13 maksudnya. 52 dibagi dengan 4. Nanti kita tambahkan 1 di bagian depan. Kemudian yang D, kartu king wajik. Kartu king wajik berarti N wajik. N wajik ada berapa? N wajik itu ada 13 kartu, atau tapi dia pengennya yang king. Kingnya cuma ada 1. Berarti tinggal 1/52 seperti itu. Nah, silakan kalian berlatih agar lebih memahami penjelasan yang barusan. Ini dia soal latihannya. Nah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.